Aku cuma mau cek saldo rekeningku. Kalimat itu keluar pelan, tapi tegas. Tidak ada gagap, tidak ada nada minta-minta, tidak ada rasa takut yang biasanya muncul ketika seorang anak berdiri di tempat yang bukan dunianya. Seisi ruangan seperti tersentak. Beberapa kepala langsung menoleh. Beberapa mata menyipit. Seolah kata, cek saldo, dari mulut anak kecil adalah sesuatu yang tidak pantas diucapkan di sini. Di depan meja kaca area VIP, sebuah gedung keuangan paling mahal di Jakarta, berdirilah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Sepatunya sederhana, kaosnya jelas bukan yang baru. Rambutnya sedikit berantakan, seperti anak-anak yang belum sempat disisir rapi, karena hidup tidak selalu memberi waktu untuk hal kecil seperti itu. Tapi matanya tenang. Terlalu tenang untuk ukuran anak 10 tahun yang sedang berdiri di tengah orang-orang dewasa berjas mahal. Dan seperti yang bisa ditebak, tawa meledak. Puluhan orang dewasa menertawakan anak itu seolah mereka baru saja mendengar lelucon terbaik tahun ini. Tawa yang bukan karena lucu, tapi karena mereka percaya uang adalah hak istimewa. Dan anak itu tidak terlihat seperti seseorang yang punya hak tersebut. Seorang pria berjas abu-abu, memegang segelas jus mahal, berbisik pada wanita di sampingnya dengan suara cukup keras untuk didengar orang terdekat, pasti anak pembantu. Masuk lewat celah hukum, sok penting. Lalu, tawa lain menyusul, lebih jahat, lebih puas. Tapi anak itu tidak berkedip. Ia mengulang, masih dengan suara yang sama, masih menatap lurus ke arah petugas di balik meja. Pak, saya hanya ingin mengecek saldo saya. Ini kata sandi dan identitas saya. Tangannya terulur. Kecil, tapi mantap. Ia memegang map plastik transparan yang berisi nomor rekening, dokumen asli, dan surat kuasa akses. Ia tidak mengibaskannya seperti orang yang ingin pamer. Ia menaruhnya seperti seseorang yang sedang menyerahkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bukan sekadar kertas. Sebelum cerita ini lanjut, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota dan negara mana. Dan jangan lupa subscribe, karena kamu akan tahu kenapa semua orang di ruangan itu sebentar lagi kehilangan suara mereka sendiri. Di seberang meja, manajer bank itu akhirnya bereaksi. Pria tinggi dengan rambut klimis, senyum yang terasa dipaksakan, dan tatapan yang terbiasa memandang orang dari atas ke bawah. Ia menilai anak itu dari sepatu sampai ujung rambut, seperti sedang melihat seseorang yang tersesat ke tempat yang salah. Kamu? Katanya keningnya berkerut. Kamu mau lihat saldo? Rekening apa? Nak, rekening tabungan sekolah, celengan dari uang recehan? Tawa kembali pecah, lebih keras, lebih percaya diri. Karena ketika seseorang di posisi berkuasa ikut menertawakan, orang-orang lain merasa aman untuk ikut melukai. Namun, anak itu tetap berdiri, tidak mundur satu langkah pun. Ia hanya mendorong map itu sedikit lebih dekat, seolah berkata, ini bukan permainan, ini bukan sandiwara. Ini rekeningnya, ucapnya tenang. Kakek saya yang membukanya waktu saya lahir. Beliau meninggal minggu lalu. Ibu saya bilang, sekarang rekening ini atas nama saya. Kata meninggal sempat membuat udara sedikit turun, seperti ada rem kecil yang menahan kebisingan. Tapi hanya sebentar. Kesombongan masih memenuhi ruangan seperti parfum mahal yang menempel di dinding. Manajer itu menyilangkan tangan, tertawa mengejek lagi. Nak, ini area eksklusif. Rekening biasa itu di bawah. Di sini hanya untuk investor kelas atas. Klien yang menggerakkan miliaran rupiah, bukan anak-anak yang masih main video game. Seseorang menepuk pelan lengan pasangannya, menahan tawa sambil berbisik. Sayang, rekam. Ini pasti viral. Di sisi lain, satpam mulai bergerak mendekat. Langkahnya pelan, tapi jelas tujuannya satu, mengusir anak itu seolah ia penyusup. Seolah keberadaan anak 10 tahun dengan map plastik transparan adalah ancaman bagi lantai marmer dan pintu kaca yang mengkilap. Tapi, anak itu justru menaruh map itu di atas meja dengan hati-hati. Seperti menaruh janji. Seperti menaruh sisa hidup seseorang yang ia sayangi. Lalu ia berkata, pelan, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Saya berjanji sama kakek. Saya akan datang ke sini segera setelah beliau meninggal. Maaf, tapi saya tidak akan pergi sebelum saya memenuhi keinginannya. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya,
beberapa orang mulai berhenti tertawa. Bukan karena mereka tiba-tiba jadi baik, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa dari anak itu. Ada kesedihan di balik ketenangannya, ada beban yang tidak cocok dipikul oleh tubuh sekecil itu. Namun, sebelum semua benar-benar hening, seseorang dari belakang berteriak, sengaja memancing keributan, "Tunjukkan pada kami, jutawan! Siapa nama keluargamu? Ahli waris dari mana?" Anak itu mengangkat dagunya, tidak menantang, tidak marah, hanya jelas. "Nama saya Rizky," katanya. "Rizky Prasetyo." Dan lagi-lagi, beberapa orang tertawa, karena bagi mereka itu nama yang terlalu biasa untuk berada di ruangan luar biasa ini. Manajer itu mengulang, seolah menikmati mengejak penghinaan. "Prasetyo? Saya tidak pernah dengar. Di sini cuma diperbolehkan nama keluarga dari majalah, Nak, bukan dari daftar hadir sekolah." Tawa pecah lagi. Lebih ramai, lebih menggila. Sementara, Rizky tetap berdiri, matanya mulai basah, bukan karena takut, tapi karena ia sedang menahan kenangan, menahan rasa kehilangan, menahan janji yang terasa lebih berat daripada seluruh gedung itu. Ia menatap lurus ke manajer dan berkata, "Pak, bisa Bapak masukkan nomor ini ke sistem? Itu saja yang saya butuhkan." Manajer itu menyeringai, seolah akan menghibur semua orang dengan satu aksi kecil. "Baiklah, karena kamu sangat memaksa saya cek. Saya yakin ada bonus buat anak-anak." Dan ketika ia mulai mengetik, belum ada yang tahu bahwa beberapa detik lagi, tawa di ruangan itu akan mati total, seolah ditelan layar komputer. Suara ketikan keyboard terdengar jelas di ruangan yang perlahan mulai kehilangan tawa. Manajer bank itu masih tersenyum. Senyum yang dibuat-buat, senyum orang yang yakin dirinya sedang membuktikan sesuatu di depan banyak saksi. Ia mengetik nomor rekening yang tertera di dokumen Rizky dengan gerakan santai, bahkan sempat menggeleng kecil seolah sudah tahu hasilnya. Beberapa orang masih berdiri sambil menyilangkan tangan, menunggu momen ketika anak itu akan dipermalukan secara resmi oleh sistem komputer, bukan hanya oleh kata-kata. Ada yang sudah mengeluarkan ponsel, merekam layar dari kejauhan, berharap bisa menangkap ekspresi kecewa seorang bocah miskin yang bermimpi terlalu tinggi. Rizky berdiri diam, tangannya kini saling menggenggam di depan perut. Nafasnya teratur, tapi dadanya terasa sesak. Ia teringat wajah kakeknya yang pucat di ranjang rumah sakit, suara lemah yang memaksanya berjanji. "Datang ke bank itu. Jangan takut, jangan mundur, apapun yang terjadi." Manajer itu tiba-tiba berhenti mengetik. Alisnya berkerut. Senyumnya memudar sedikit, tapi masih bertahan. Ia menggerakkan mouse, mengklik ulang, lalu mengetik lagi, lebih pelan, lebih hati-hati. Ia mencondongkan badan ke layar, seolah ingin memastikan matanya tidak salah melihat. Gumamnya cukup keras untuk terdengar oleh beberapa orang terdekat. Seorang pria berjas hitam mendekat sambil menyeringai. "Kenapa? Nolnya kebanyakan? Atau sistem error karena rekening anak kecil?" Beberapa orang tertawa lagi, tapi kali ini terdengar lebih ragu. Tidak sekeras sebelumnya, tidak sepuas tadi. Manajer itu tidak langsung menjawab. Tangannya bergerak ke mouse, lalu ke keyboard, membuka detail rekening. Ruangan terasa sedikit lebih sunyi, seperti semua orang tanpa sadar menahan nafas, menunggu punchline dari lelucon yang mereka kira sedang berlangsung. "Saldo belum bisa ditampilkan," kata manajer itu. Akhirnya, suaranya turun satu nada. "Kan saya bilang," sahut seseorang cepat tertawa pendek. "Pasti kosong." Tapi Rizky menggeleng pelan, sangat pelan. "Pak, kakek saya bilang saldo itu tidak bisa dilihat kalau belum dibuka semua aksesnya. Ada surat tambahan di map itu." Ia menunjuk map plastik di meja, jarinya gemetar tipis. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang ia tekan sejak masuk ke ruangan ini. Manajer itu menarik map tersebut, membukanya dengan gerakan asal, masih dengan sisa sikap meremehkan. Tapi ketika ia melihat lembar kedua, lalu ketiga, ekspresinya berubah, sangat halus, tapi cukup jelas bagi siapapun yang memperhatikan. Ada stempel khusus, ada tanda tangan tingkat eksekutif. Ada kode internal yang tidak semua pegawai tahu artinya. Ia menelan ludah. "Pak,
seorang staf wanita di sampingnya berbisik. Itu kode rekening prioritas lama, sangat lama. Manajer itu menoleh cepat. Diam. Ia kembali ke layar, membuka menu yang jarang sekali disentuh. Menu yang biasanya hanya dibuka jika kliennya bukan sekadar kaya, tapi bagian dari sejarah bank itu sendiri. Tangannya kini tidak lagi santai, gerakannya kaku, penuh kehati-hatian, dan ketika angka itu akhirnya muncul, ruang VIP yang tadi penuh suara, tawa, dan ejekan seketika berubah seperti kuburan. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang tertawa, tidak ada yang berbisik. Mata manajer itu membelalak, wajahnya memucat, bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Angka di layar bukan angka yang bisa dianggap lelucon, bukan angka yang cocok untuk disebut bonus anak-anak. Itu angka yang bahkan membuat para investor kelas atas di ruangan itu, jika mereka melihatnya, akan merasa kecil. Seseorang di belakang tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya ke lantai. Bunyi kecil itu terdengar sangat keras di tengah keheningan. Rizky tidak melihat layar, ia hanya menatap wajah manajer itu. Dari sanalah ia tahu. Janji kakeknya tidak bohong. "Pak," ucap Rizky pelan, hampir berbisik. "Saldo saya masih ada kan?" Manajer itu berdiri perlahan, sangat perlahan. Seolah kakinya tiba-tiba kehilangan kekuatan. "Iya," katanya akhirnya, suaranya serak. "Masih ada." Beberapa orang mulai mendekat, penasaran, gelisah. Salah satu dari mereka berusaha mengintip layar, tapi staf bank lain refleks memutar monitor menjauh. "Ini area rahasia," kata staf itu gugup, sesuatu yang sama sekali tidak ia ucapkan saat Rizky pertama masuk. Manajer itu menatap Rizky dengan ekspresi yang kini sama sekali berbeda. Tidak ada lagi senyum merendahkan, tidak ada lagi tawa. Yang ada hanyalah ketakutan yang dibungkus formalitas. "Rizky," katanya menyebut nama itu untuk pertama kalinya. "Boleh saya memastikan identitas kakek kamu?" Rizky mengangguk. Nama beliau Prasetyo Widodo. Dan saat nama itu terucap, seorang pria tua di sudut ruangan yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Tangannya gemetar, matanya membesar, dan wajahnya kehilangan warna. "Prasetyo Widodo," gumamnya. "Itu tidak mungkin, karena nama itu bukan nama sembarangan. Itu nama yang dulu pernah membuat bank ini hampir runtuh, lalu bangkit kembali. Dan Rizky adalah satu-satunya ahli warisnya." Pria tua di sudut ruangan itu melangkah maju dengan langkah yang tidak lagi mantap. Setiap langkahnya seolah membawa beban puluhan tahun, kenangan yang selama ini terkubur rapi di balik jas mahal dan rambut memutihnya. Wajahnya kini pucat, bukan karena usia, tapi karena nama yang baru saja ia dengar. "Prasetyo Widodo." Ulangnya lirih, suaranya bergetar. "Aku tidak pernah menyangka akan mendengarnya lagi di tempat ini." Beberapa orang menoleh ke arahnya. Mereka mengenalnya, bukan sebagai nasabah biasa, tapi sebagai salah satu investor senior yang namanya terpajang di dinding kehormatan lantai atas. Seseorang yang jarang bicara, tapi sekali bicara, manajemen bank mendengarkan. Manajer bank itu menelan ludah lagi. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia menoleh pada pria tua tersebut, lalu kembali pada Rizky. Dan untuk pertama kalinya, matanya memperlihatkan sesuatu yang mendekati rasa bersalah. "Bapak mengenal kakek saya?" tanya Rizky pelan. Pria tua itu berlutut. Tidak sepenuhnya, tapi cukup rendah, hingga matanya sejajar dengan mata Rizky. Gerakan itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka seorang tokoh sekelas itu akan menurunkan dirinya di hadapan seorang anak kecil. "Mengenal?" katanya sambil tersenyum pahit. "Kakekmu bukan sekadar aku kenal, Nak. Dia orang yang menyelamatkan bank ini." Ruangan berguncang oleh keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Beberapa wajah mulai berubah, dari sombong menjadi bingung, dari mengejek menjadi takut. Nama Prasetyo Widodo yang tadi hanya terdengar asing, kini mulai terasa berbahaya. Pria tua itu berdiri kembali, menarik nafas panjang. 30 tahun lalu, bank ini hampir bangkrut. Kesalahan investasi, manipulasi laporan, kepercayaan publik runtuh, semua orang menarik dananya. Semua, kecuali satu orang. Ia menoleh ke layar komputer yang masih menampilkan data rekening Rizky, lalu ke arah para nasabah VIP.
Prasetyo Widodo menanamkan seluruh aset pribadinya di sini. Diam-diam, tanpa konferensi pers, tanpa pengakuan, dengan satu syarat. Manajer bank itu menyela, suaranya gemetar. Tidak boleh ada satupun yang tahu identitas beliau. Pria tua itu mengangguk. Karena beliau tidak ingin dihormati karena uang. Beliau ingin bank ini belajar menghormati manusia, bukan penampilan. Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat bagi semua orang di ruangan itu. Beberapa wajah menunduk, beberapa tangan menggenggam tas lebih erat, seolah takut rahasia mereka ikut terbuka. Rizky mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia baru tahu semua ini. Kakeknya tidak pernah bercerita. Yang ia tahu, kakeknya hanya pria tua sederhana yang suka menyiram tanaman pagi-pagi dan selalu membelikan roti hangat sepulang sekolah. Saldo di rekening itu, lanjut pria tua tersebut, bukan hanya uang, itu adalah kepercayaan, dan sampai hari ini belum pernah disentuh. Manajer bank itu menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di tempat itu, punggungnya tidak lagi tegak. Kami tidak tahu. Jika tahu sejak awal, Rizky mengangkat tangan kecilnya, menghentikan kalimat itu. Tidak apa-apa, Pak. Semua mata tertuju padanya. Kakek saya bilang, lanjut Rizky, suaranya bergetar tapi jelas. Orang yang benar akan terlihat dari cara dia memperlakukan orang yang dianggap tidak penting. Kalimat itu menembus ruangan lebih dalam daripada angka saldo manapun. Pria tua itu tersenyum tipis, matanya basah. Persis seperti beliau, manajer bank itu menarik kursi dan duduk. Terlihat sangat kecil di balik meja besar yang tadi menjadi simbol kekuasaannya. Rizky, apa yang ingin kamu lakukan dengan rekening itu? Rizky terdiam sejenak. Ia menatap lantai marmer yang mengkilap, lalu menatap orang-orang yang tadi menertawakannya. Ada rasa sedih, tapi tidak ada dendam. Saya hanya ingin memastikan, katanya pelan, bahwa amanat kakek saya masih dijalankan. Amanat apa? Tanya pria tua itu lembut. Rizky menghela nafas. Bahwa bank ini tetap menjadi tempat yang aman, bukan hanya untuk uang, tapi untuk harga diri manusia. Sunyi kembali turun, dan di saat itu, seorang staf keamanan yang tadi hendak mengusir Rizky, kini berdiri kaku di dekat pintu, menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Manajer bank itu berdiri, membungkuk pada Rizky. Bukan formalitas, bukan sandiwara, tapi permintaan maaf yang tulus, terlambat dan berat. Maafkan kami, katanya lirih, kami gagal hari ini. Rizky tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, karena baginya janji kakeknya sudah terpenuhi. Namun, ini belum berakhir, karena apa yang akan Rizky lakukan selanjutnya akan mengguncang bukan hanya bank ini, tapi semua orang yang ada di dalamnya. Rizky melangkah mundur setengah langkah, bukan karena takut, tapi karena ia merasa terlalu banyak mata, kini menatapnya dengan cara yang berbeda. Jika tadi tatapan itu penuh ejekan, sekarang tatapan itu dipenuhi rasa ingin tahu, penyesalan, bahkan ketakutan. Ruangan yang sama, orang-orang yang sama, tapi suasananya telah berubah total. Manajer bank itu membersihkan tenggorokannya, berusaha kembali terdengar profesional meski suaranya masih bergetar. Rizky, sesuai prosedur, sebagai ahli waris tunggal, kamu memiliki hak penuh atas rekening ini. Kami bisa memindahkan dana, mengatur ulang struktur investasi atau... Tidak, potong Rizky lembut. Satu kata itu membuat semua orang terdiam lagi. Manajer itu mengedip. Tidak yakin ia mendengar dengan benar. Maaf, maksudmu tidak? Rizky mengangguk pelan. Saya tidak ingin memindahkan apapun, belum. Pria tua investor senior itu melangkah lebih dekat. Nak, jumlah dana ini bisa mengubah hidupmu. Kamu bisa sekolah di mana saja. Kamu bisa hidup sangat nyaman. Rizky tersenyum kecil. Senyum anak-anak yang sederhana, tidak dibuat-buat. Kakek saya juga bisa hidup sangat nyaman, tapi beliau memilih hidup seperti biasa. Ia menatap meja besar di depannya, lalu memandang manajer bank itu. Beliau bilang, uang itu seperti cermin. Ia hanya memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Beberapa orang di ruangan itu menunduk. Kalimat itu terasa terlalu tepat, terlalu menyakitkan.
Rizky membuka map plastiknya sekali lagi dan mengeluarkan satu lembar surat yang berbeda dari yang lain. Kertasnya sudah agak menguning, sudutnya sedikit terlipat, jelas sering dibuka dan ditutup. Ia menyerahkannya ke manajer bank dengan dua tangan penuh hormat. "Ini surat terakhir dari kakek saya," katanya pelan. "Beliau minta dibacakan di sini." Manajer bank itu ragu sejenak, lalu menerima surat tersebut. Tangannya bergetar saat membuka dan mulai membaca. Awalnya, ia membaca dalam hati. Tapi, setelah beberapa baris, wajahnya berubah drastis. Bibirnya mengatup, lalu terbuka lagi seperti kesulitan bernapas. "Bacakan," ucap pria tua investor itu tegas. Jika itu amanat Prasetyo Widodo, semua orang di ruangan ini perlu mendengarnya. Manajer bank itu menelan ludah, lalu mulai membaca dengan suara keras, suara yang semakin berat di setiap kalimat. "Jika surat ini dibuka di ruang VIP, berarti bank ini masih ada. Tapi jiwanya mungkin sudah hilang." Beberapa orang tersentak. "Rekening ini bukan hadiah, bukan juga warisan semata, ini ujian. Ujian untuk melihat apakah kalian masih menilai manusia dari penampilan atau dari nilai." Suara manajer itu mulai pecah. "Jika cucuku berdiri di hadapan kalian dan diperlakukan dengan hina, maka uang ini tidak lagi layak berada di tangan kalian." Keheningan menyelimuti ruangan seperti selimut tebal. "Aku memberi satu kesempatan. Jika hari itu datang dan kalian gagal, maka semua hak istimewa yang menyertai dana ini akan ditarik. Bukan untukku, tapi untuk kalian." Manajer bank itu berhenti membaca. Tangannya gemetar hebat. Beberapa orang tangannya menjatuhkan surat itu ke meja tanpa sadar. "Masih ada," kata Rizky pelan. Manajer itu mengangguk, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Uang ini akan tetap di bank, hanya jika manajemen berani berubah. Jika tidak, maka cucuku berhak memindahkan semuanya, dan aku berdoa itu menjadi pelajaran termahal yang pernah kalian alami." Surat itu berakhir di sana. Tidak ada ancaman, tidak ada sumpah serapah, hanya kebenaran yang telanjang dan menyesakan. Manajer bank itu menutup mata. Ia tahu, semua orang di ruangan itu tahu, mereka telah gagal pada ujian pertama. "Apa keputusanmu, Rizky?" tanya pria tua itu lembut, tapi tegas. Rizky menarik napas panjang. Dadanya naik turun. Ia masih anak 10 tahun, tapi beban keputusan ini membuatnya terlihat jauh lebih dewasa. "Saya tidak akan memindahkan dananya," katanya akhirnya. "Belum." Beberapa orang menghela napas lega. Terlalu cepat. "Tapi," lanjut Rizky, menatap langsung ke mata manajer bank itu, "saya ingin sesuatu sebagai gantinya." Manajer itu langsung berdiri tegak. "Apapun, kami akan berusaha memenuhinya." Rizky mengangkat kepalanya sedikit. Suaranya tetap lembut, tapi kali ini ada kekuatan yang tidak bisa diabaikan. "Saya ingin semua orang di bank ini diperlakukan sama, dari satpam sampai direktur, dan saya ingin orang-orang yang menertawakan saya hari ini diingatkan setiap hari bahwa mereka pernah gagal melihat manusia." Kata-kata itu jatuh satu persatu, berat, tak terelakkan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada satupun orang dewasa di ruangan itu yang berani membantah. Namun, keputusan Rizky belum selesai, karena langkah terakhirnya akan membuat beberapa orang kehilangan jabatan dan beberapa lainnya kehilangan topeng. Ruangan itu kembali sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang kaku. Ini sunyi yang dipenuhi ketegangan, seperti udara sebelum hujan deras. Semua orang menunggu. Bukan menunggu manajer bank berbicara, tapi menunggu anak kecil di tengah ruangan itu melanjutkan kalimatnya. Manajer bank berdiri tegak, kedua tangannya kini menggenggam tepi meja. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Ia tahu, apapun yang akan dikatakan Rizky selanjutnya, tidak bisa lagi dianggap sebagai permintaan biasa. "Rizky," katanya dengan suara rendah, berusaha tetap tenang. "Jika kamu ingin perubahan sistem, kami akan bentuk tim. Kami akan..." "Bukan sistem," potong Rizky lembut, tapi tegas. "Orangnya." Satu kata itu seperti palu yang menghantam lantai marmer. Beberapa kepala langsung menoleh ke arah manajer bank. Beberapa pasang mata lain menghindar, seolah tiba-tiba ada sesuatu yang sangat menarik di lantai.
Kakek saya bilang, lanjut Rizky, sistem bisa ditulis ulang, tapi watak manusia hanya bisa berubah kalau berani menghadapi akibat. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak dengan marah, tidak dengan dendam, tapi dengan kejujuran yang membuat orang dewasa merasa kecil. Saya ingin evaluasi, katanya pelan. Bukan di atas kertas, tapi dari apa yang terjadi hari ini. Manajer bank menghela napas panjang. Maksudmu? Rizky menoleh ke arah satpam yang tadi hendak mengusirnya. Pria itu berdiri kaku, wajahnya tegang, tangan terkepal. Bapak itu, kata Rizky, beliau hanya menjalankan perintah, saya tidak ingin beliau dihukum. Satpam itu terkejut, matanya membesar. Tapi, lanjut Rizky, lalu menoleh ke arah meja manajer. Orang yang memberi perintah dan orang yang tertawa pertama kali, mereka tahu siapa diri mereka. Beberapa wajah langsung memucat. Seorang wanita berjas krem yang tadi tertawa paling keras, melangkah mundur tanpa sadar. Seorang pria berjam tangan mahal menelan ludah, matanya berkilat panik. Manajer bank menutup mata sesaat. Ia tahu ini bukan tuduhan kosong, semua terjadi di depan puluhan saksi. Kami akan bentuk komite etik, katanya akhirnya. Independen, dan saya siap bertanggung jawab. Rizky menatapnya. Lama, termasuk Bapak, manajer itu terdiam. Ruangan terasa semakin sempit. Iya, jawabnya akhirnya. Termasuk saya. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke air tenang. Beberapa orang terkejut, beberapa lega, beberapa takut. Pria tua investor senior itu mengangguk pelan. Itu keputusan yang benar. Rizky mengangguk kecil. Kalau begitu, kakek saya tidak salah memilih. Manajer bank tersenyum pahit. Beliau tidak pernah salah. Rizky lalu melangkah maju satu langkah, berdiri tepat di depan meja besar itu. Ada satu hal lagi. Semua orang kembali menahan napas. Saya ingin bank ini membuka satu hari khusus setiap bulan, katanya. Hari di mana siapapun boleh datang ke ruang ini. Tanpa jas, tanpa syarat saldo, tanpa dipandang rendah. Beberapa orang terbelalak. Ini ruang VIP, seseorang berbisik tak percaya. Rizky menoleh ke arah suara itu. Dulu, sekarang ini ruang manusia. Pria tua itu tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Prasetyo Widodo akan sangat bangga. Manajer bank mengangguk. Kami akan melakukannya. Rizky akhirnya tersenyum. Senyum kecil, lelah, tapi tulus. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke gedung ini, bahunya sedikit rileks. Ada lagi? Tanya manajer bank, hampir berbisik. Rizky menggeleng. Itu saja. Ia lalu menatap ruangan itu sekali lagi, menyapu wajah-wajah yang tadi menertawakan, wajah-wajah yang kini tidak berani bertemu pandang dengannya. Kakek saya bilang, ucapnya pelan, harga diri manusia tidak bisa ditabung, ia harus dijaga setiap hari. Sunyi kembali turun, tapi kali ini sunyi itu terasa seperti awal, bukan akhir. Namun cerita ini belum selesai, karena keputusan hari ini akan menyebar keluar ruangan ini, menimbulkan gelombang yang tidak semua orang siap menerimanya. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada siapapun menduganya. Bahkan sebelum Rizky benar-benar meninggalkan gedung bank, beberapa telepon sudah berdering di sudut-sudut ruangan. Suara berbisik, wajah tegang, dan langkah tergesa mulai menggantikan sikap tenang yang selama ini menjadi topeng lantai VIP itu. Rizky berjalan pelan menuju pintu keluar, ditemani pria tua investor senior tersebut. Tidak ada lagi yang berani menertawakannya. Tidak ada yang berani menghalanginya. Satpam yang tadi hampir mengusirnya kini berdiri tegak, membuka pintu dengan hormat, menundukkan kepala dalam-dalam. Terima kasih, kata Rizky pelan. Satpam itu terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara bergetar. Terima kasih, sudah mengingatkan kami. Di luar ruangan, di koridor panjang berlapis karpet tebal, pria tua itu berhenti melangkah. Ia menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu, katanya lembut, banyak orang dewasa di dalam sana punya uang, tapi tidak punya keberanian seperti kamu. Rizky menggeleng kecil. Saya hanya menepati janji, Pak. Pria tua itu tersenyum. Itu yang paling sulit. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terasa. Surat resmi berlogo bank dikirim ke seluruh cabang. Bahasa di dalamnya kaku,
formal, tapi maknanya jelas. Evaluasi internal, peninjauan etika layanan, penonaktifan sementara beberapa pejabat sampai proses selesai. Nama manajer bank yang dulu berdiri paling tinggi di ruang VIP itu kini muncul dalam daftar cuti investigatif. Ia tidak dipecat? Belum. Tapi semua orang tahu posisinya tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di rumah kecil Rizky, ibunya duduk terdiam memandangi surat pemberitahuan yang baru saja datang. Tangannya gemetar saat membaca. "Riz," katanya pelan, "apa yang sebenarnya kamu lakukan di bank itu?" Rizky duduk di lantai, bersandar di sofa tua memeluk lututnya. "Aku cuma bilang yang kakek ajarkan." Ibunya menutup surat itu, lalu memeluk anaknya erat-erat. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena bangga dan takut sekaligus. Takut pada dunia yang terlalu keras, dan bangga pada anak kecil yang berani berdiri tegak di dalamnya. Beberapa minggu berlalu. Media mulai mencium sesuatu. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada angka yang bocor. Tapi, cerita tentang seorang anak kecil yang mengubah sikap sebuah bank besar mulai beredar di kalangan terbatas. Dan seperti yang bisa ditebak, tidak semua orang senang. Suatu sore, saat Rizky pulang dari sekolah, sebuah mobil hitam berhenti, tidak jauh dari rumahnya. Kacanya gelap, mesinnya menyala. Rizky melangkah pelan, perasaannya tidak enak. Naluri, yang entah dari mana datangnya membuatnya berhenti. Pintu mobil terbuka, seorang pria berjas rapi turun. Wajahnya dingin, senyumnya tidak pernah sampai ke mata. "Kamu Rizky?" tanyanya. Rizky mengangguk, menelan ludah. "Iya, Pak." Pria itu menunduk sedikit, suaranya rendah. "Saya datang mewakili beberapa pihak yang merasa keputusanmu di bank itu terlalu jauh." Rizky merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Mereka ingin bicara secara dewasa." "Apa maksud Bapak?" tanya Rizky pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Maksud saya, ada hal-hal yang seharusnya tidak diubah oleh anak kecil." Rizky mengepalkan tangannya. Ia teringat wajah kakeknya. Ia teringat ruangan VIP itu. Ia teringat semua tawa yang berubah menjadi sunyi. "Saya tidak mengubah apapun," katanya lirih tapi tegas. "Saya hanya menunjukkan apa yang sudah salah." Senyum pria itu menghilang. "Hati-hati, Nak. Dunia orang dewasa tidak selalu adil." Rizky menatapnya tanpa berkedip. "Kakek saya bilang, justru karena itu, seseorang harus berani jujur." Mobil itu pergi tanpa suara keras. Tapi bayangannya tertinggal lama di kepala Rizky. Karena ia tahu gelombang yang ia ciptakan belum selesai. Dan bagian tersulit dari semua ini mungkin baru akan dimulai. Malam itu, Rizky sulit tidur. Ia berbaring menghadap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas, mendengarkan suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Bayangan mobil hitam itu terus muncul di kepalanya. Bukan wajah pria berjas itu yang membuatnya gelisah, tapi nada suaranya. Nada orang dewasa yang terbiasa mengendalikan, terbiasa menekan tanpa perlu berteriak. Ibunya masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. "Kamu kenapa belum tidur?" Rizky ragu sejenak, lalu berkata jujur, "Ada orang datang sore tadi, dari bank, atau orang-orang yang tidak suka." Ibunya membeku. "Apa mereka mengancammu?" Rizky menggeleng. "Tidak langsung, tapi rasanya seperti peringatan." Ibunya memeluknya lebih erat malam itu. Tidak berkata apa-apa, tapi dalam diamnya ada ketakutan yang tidak ingin ia tunjukkan pada anaknya. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di bank itu, rapat darurat digelar. Bukan hanya manajemen cabang, tapi juga perwakilan pusat. Ruangan besar di lantai atas dipenuhi wajah-wajah serius. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Cerita tentang anak itu sudah sampai ke telinga pemegang saham, kata seorang pria berambut perak, dan bukan versi yang kita kendalikan. Manajer bank yang kini statusnya non-aktif duduk di sudut ruangan. Ia tampak lebih tua dari beberapa minggu lalu. "Saya sudah bilang," katanya lirih, "ini bukan soal uang, ini soal martabat." Beberapa orang mendengus tidak suka. "Satu anak kecil hampir merusak sistem yang kita bangun puluhan tahun," ujar seorang direktur dengan nada tajam. "Kalau ini dibiarkan, akan muncul tuntutan lain. Publik akan mulai bertanya." Pria tua investor senior itu berdiri.
Wajahnya keras. Dan itu yang kalian takutkan? Pertanyaan? Ruangan sunyi. Kalian lupa, lanjutnya. Bank ini berdiri karena kepercayaan, bukan karena marmer, bukan karena jas mahal. Sementara itu, tanpa Rizky tahu, sebuah keputusan lain sedang disiapkan. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan resmi tiba di rumah kecilnya. Amplop tebal, kertas berkualitas tinggi. Ibunya membukanya dengan tangan gemetar. "Riz, ini dari bank." Rizky membaca pelan. Undangan rapat umum terbatas. Namanya tertulis jelas. Bukan sebagai simbol, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai pemegang hak suara. Ibunya menutup mulutnya, hampir tidak percaya. "Mereka ingin kamu datang," Rizky mengangguk. "Sepertinya." "Iya." Hari rapat itu tiba. Rizky kembali berdiri di gedung yang sama. Tapi kali ini tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Semua orang berdiri ketika ia masuk. Beberapa wajah tulus, beberapa lainnya kaku, penuh perhitungan. Rizky duduk di kursi yang terlalu besar untuk tubuhnya. Ketua rapat membuka suara. "Hari ini, kami ingin mendengar langsung dari kamu." Rizky menelan ludah. Ia melihat sekeliling. Orang-orang dewasa dengan kekuasaan besar, tapi di dadanya ada suara kakeknya yang terasa dekat. "Saya tidak datang untuk menuntut," katanya pelan. "Saya datang untuk mengingatkan." Beberapa orang saling pandang. "Saya tahu," lanjutnya. "Ada yang tidak senang, ada yang merasa terancam, tapi kakek saya selalu bilang, kalau kebenaran membuatmu takut, berarti ada yang salah dengan caramu hidup." Satu persatu, wajah-wajah itu berubah. Dan tepat di saat itu, seorang pria berdiri dari kursinya. Pria yang sama dari mobil hitam. "Kita perlu bicara jujur," katanya dingin. "Apakah kita akan membiarkan seorang anak menentukan arah lembaga sebesar ini?" Rizky menatapnya. Tidak gemetar, tidak mundur. "Saya tidak menentukan arah," jawabnya pelan. "Saya hanya menanyakan, kemana arah itu seharusnya?" Ruangan itu kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu terasa seperti titik balik. Karena keputusan yang akan diambil setelah rapat ini akan menentukan apakah janji kakek Rizky benar-benar hidup atau hanya tinggal nama. Ketegangan di ruang rapat itu terasa menekan dada. Udara seolah lebih berat dari biasanya. Semua mata tertuju pada satu kursi kecil di tengah meja panjang, kursi yang sekarang ditempati oleh seorang anak yang seharusnya masih memikirkan PR sekolah, bukan masa depan sebuah lembaga keuangan raksasa. Pria dari mobil hitam itu menyilangkan tangan. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. "Kita bicara tentang stabilitas," katanya dingin. "Tentang kepercayaan investor besar. Emosi tidak bisa dijadikan dasar keputusan." Rizky mengangguk pelan. "Saya setuju," ucapnya. "Karena itu saya tidak bicara dengan emosi. Saya bicara dengan apa yang terjadi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, suaranya lembut namun jelas. "Hari saya datang ke bank itu, saya tidak marah ketika ditertawakan. Saya hanya melihat. Dan apa yang saya lihat, bukan sistem yang rusak, tapi hati yang lupa." Beberapa orang menunduk, tidak semua, tapi cukup banyak untuk membuat suasana berubah. Pria tua investor senior berdiri perlahan. "Saya sudah berada di bank ini lebih lama dari sebagian besar kalian," katanya. "Dan saya bisa katakan satu hal, kita tidak takut pada anak ini. Kita takut pada cermin yang dia bawa." Kalimat itu menggantung di udara. Ketua rapat menghela napas panjang. "Baik, kita perlu keputusan. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini." Ia menoleh ke arah Rizky. "Apa yang kamu inginkan dari rapat ini?" Rizky terdiam sejenak. Ia menatap meja kayu besar, lalu ke wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah-wajah yang berkuasa, tapi juga rapuh. "Saya ingin satu komitmen tertulis," katanya akhirnya. "Bukan untuk saya, untuk semua orang yang masuk ke bank ini, tanpa jas mahal, tanpa saldo besar, tanpa nama keluarga terkenal." "Komitmen seperti apa?" tanya seseorang ragu. "Bahwa tidak ada lagi yang dipermalukan karena penampilan," jawab Rizky. "Bahwa setiap orang yang masuk ke sini diperlakukan sebagai manusia terlebih dahulu." Pria dari mobil hitam tersenyum tipis, sinis. "Dan jika kami menolak?" Rizky mengangkat wajahnya. Matanya tenang, tapi dalam. "Kalau begitu, saya akan melakukan apa yang kakek saya siapkan." Ruangan berguncang oleh bisikan.
Ketua rapat menegakkan badan. Apa maksudmu? Rizky membuka mapnya perlahan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia menunjukkan satu dokumen yang belum pernah dibuka. Pemindahan dana, bertahap, legal, dan terbuka. Beberapa orang langsung berdiri. Itu akan mengguncang pasar, Rizky mengangguk. Saya tahu. Pria tua investor senior tersenyum tipis. Dan itu sebabnya Prasetyo Widodo mempercayakan keputusan ini padanya. Keheningan kembali turun. Kali ini lebih panjang, lebih berat. Ketua rapat akhirnya berkata, "Baik, kita lakukan pemungutan suara." Satu persatu tangan terangkat. Ada yang ragu, ada yang yakin, ada yang terpaksa. Tapi angka terus bertambah hingga akhirnya mayoritas setuju. Kalimat itu seperti palu hakim. Komitmen disahkan, kebijakan etika layanan diperbarui, evaluasi jabatan dipercepat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bank itu, perubahan tidak dimulai dari atas, tapi dari seorang anak kecil yang pernah ditertawakan. Rizky menunduk pelan, nafasnya lega, tapi matanya basah, bukan karena menang, tapi karena ia tahu perjuangan ini melelahkan. Pria dari mobil hitam berdiri tanpa berkata apa-apa, lalu keluar ruangan. Wajahnya keras, pintu tertutup pelan di belakangnya. Rizky menatap ke arah pintu itu. Entah kenapa, hatinya merasa, ini belum selesai, karena orang yang kalah dengan cara terpaksa jarang benar-benar berhenti. Hujan turun pelan sore itu, membasahi kaca-kaca tinggi, gedung bank yang kini terasa berbeda bagi Rizky. Rapat telah selesai. Orang-orang mulai meninggalkan ruangan dengan wajah yang tidak sama seperti saat mereka masuk. Ada yang lega, ada yang marah, ada yang diam, menyimpan sesuatu yang belum selesai di dalam dada. Rizky berjalan keluar bersama ibunya. Langkahnya pelan, tubuhnya terlihat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena terlalu cepat tumbuh dewasa. Ibunya menggenggam tangannya erat, seolah takut dunia akan kembali menarik anak itu ke dalam pusaran orang-orang besar yang tidak selalu baik. "Riz," bisik ibunya, "kamu sudah melakukan cukup banyak." Rizky menggeleng kecil. "Belum, Bu." Ibunya terdiam. Ia tahu nada itu. Nada yang sama seperti milik ayahnya dulu, dan kini milik kakeknya. Di lobi bawah, mereka berhenti. Di sana, berdiri pria dari mobil hitam itu. Sendirian, tidak lagi dikelilingi orang. Tidak ada senyum, tidak ada topeng. "Kita bertemu lagi," katanya pelan. Ibunya refleks menarik Rizky sedikit ke belakang, tapi Rizky melangkah maju setengah langkah. "Ada yang ingin Bapak sampaikan?" Pria itu menatapnya lama. Hujan memantul di balik kaca, menciptakan bayangan yang bergetar di wajahnya. "Kamu menang hari ini," katanya akhirnya. "Tapi kamu perlu tahu satu hal." "Apa?" tanya Rizky tenang. "Tidak semua perubahan diterima dengan baik," lanjut pria itu. "Ada orang-orang yang kehilangan kekuasaan, dan mereka tidak akan mengingatmu sebagai anak kecil yang sopan." Rizky mengangguk. "Saya tahu." Pria itu terlihat sedikit terkejut. "Kamu tidak takut?" Rizky menatap lurus ke matanya. "Takut, tapi kakek saya bilang, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap berdiri walau takut." Pria itu terdiam lama. Lalu, tanpa diduga, ia menghela napas panjang. Bahunya turun, seolah beban berat dilepaskan. "Kakekmu," katanya lirih. "Dia pernah menyelamatkan saya juga, dengan cara yang tidak pernah saya akui." Ibunya dan Rizky sama-sama terdiam. "Apa yang kamu lakukan hari ini?" lanjutnya. "Memaksa saya mengingat siapa diri saya sebelum semua ini." Ia melangkah mundur satu langkah. "Hati-hati, Rizky. Tapi, jangan berhenti." Untuk pertama kalinya, tidak ada ancaman di suaranya. Hanya peringatan yang jujur. Pria itu pergi, menghilang di balik pintu kaca yang otomatis menutup perlahan. Rizky menatap punggungnya hingga tak terlihat lagi. Ia tidak tahu apakah pria itu akan berubah atau hanya mundur sementara. Tapi satu hal ia yakin, benih telah ditanam. Malam itu, di rumah kecilnya, Rizky membuka laci meja belajar kakeknya. Di dalamnya ada buku catatan tua, tulisan tangan yang rapi tapi sederhana. Di halaman terakhir ada satu kalimat, "Jika suatu hari kamu berdiri sendirian melawan dunia, ingat, kamu tidak pernah benar-benar sendirian." Air mata jatuh di pipi Rizky.
Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya mengerti warisan terbesar kakeknya bukanlah uang, melainkan keberanian untuk menjaga harga diri manusia. Dan kisah ini berakhir bukan dengan sorak kemenangan, tapi dengan sebuah janji yang sunyi. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada tepuk tangan. Dunia berjalan seperti biasa, seolah apa yang terjadi kemarin hanyalah bisikan kecil di sudut kota. Tapi bagi Rizky, pagi itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih jujur. Ia duduk di teras rumah kecilnya, memandangi jalanan yang mulai ramai. Seragam sekolahnya sudah rapi, sepatunya masih sama, tidak ada yang berubah dari luar. Dan memang, ia tidak ingin apapun berubah dari luar. Ibunya berdiri di ambang pintu, menatap anaknya dengan mata yang masih menyimpan banyak emosi. "Kamu yakin ingin tetap sekolah seperti biasa?" tanyanya pelan. Rizky mengangguk. Kakek bilang, hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tapi karena tahu kapan cukup. Ibunya tersenyum, lalu menahan tangisnya. Di tempat lain, di gedung bank yang megah itu, papan pengumuman baru dipasang. Bukan tentang produk, bukan tentang keuntungan, tapi tentang satu kalimat pendek yang kini menjadi pedoman layanan. Setiap manusia yang masuk ke sini membawa martabatnya sendiri. Sebagian orang membaca lalu berlalu, sebagian berhenti lebih lama, sebagian merasa tersindir, tapi papan itu tetap berdiri, diam, tidak menjelaskan dirinya. Manajer bank yang dulu tertawa kini duduk di ruang yang lebih kecil, menjalani evaluasi tanpa banyak bicara. Satpam yang dulu hendak mengusir, kini menyapa setiap tamu dengan tatapan yang lebih hangat. Dan orang-orang yang dulu menertawakan, kini menghindari kenangan tentang seorang anak kecil dengan map plastik transparan. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pengumuman besar. Perubahan itu bergerak pelan, seperti air yang meresap ke tanah kering. Beberapa bulan kemudian, Rizky kembali ke bank itu. Kali ini bersama rombongan kecil dari sekolahnya. Kunjungan edukasi. Tidak ada ruang VIP. Tidak ada perlakuan khusus. Ia berdiri di antrean bersama teman-temannya. Tersenyum kecil saat petugas menyapa mereka satu persatu dengan sabar. Tidak ada yang mengenalinya. Dan ia menyukainya. Saat pulang, ia berhenti sejenak di depan gedung itu. Menatap ke atas, ke jendela-jendela tinggi yang dulu terasa menakutkan. "Terima kasih, Kek," bisiknya pelan. Ia lalu melangkah pergi, menyatu kembali dengan dunia yang ramai, dengan tas sekolah di punggungnya dan masa depan yang terbuka di depan mata. Karena cerita ini tidak pernah tentang uang, tidak pernah tentang bank, tidak pernah tentang kekuasaan. Cerita ini tentang satu anak kecil yang berani berdiri dan mengingatkan dunia cara memperlakukan manusia